Saudara siapa nih? Anugrah, bukan. Saudara Revaldo Tangkere. Pak Pendeta, tanggapannya soal Ruben Onsu Mualaf. Tanggapan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Mualafnya Ruben Onsu banyak ditanggapi oleh non-muslim dan banyak juga non-muslim menyerang Ruben Onsu ini. Jadi di sini Pendeta Melatok pun ikut memberikan tanggapan mualafnya Ruben Onsu. Karena kalau kita perhatikan semakin hari para pendeta ini semakin panik karena gerejanya sepi. Di dalam bulan Ramadan ini aja ada beberapa artis yang mualaf. Jadi kita di sini akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Pendeta Melatok. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. saudara siapa nih? Anugrah, bukan. Saudara Revaldo Tangkere. Pak Pendeta, tanggapannya soal Ruben Onsu Mualaf. Tanggapan saya soal Ruben Onsu Mualaf, saya sudah pernah di acara radio saya, orang tanya itu dan saya sudah jawab bahwa memang kalau di Indonesia kan punya kebebasan ya memeluk agama, jadi pasti Ruben Onsu punya alasan tersendiri untuk memilih agama apapun. Sebelumnya dia adalah Kristen, dan yang menikahkan dia itu teman saya. Dia nikah di Bali dan mungkin ada masalah rumah tangga dan lain sebagainya hari ini. Tapi saya tidak tahu, saya tidak berani masuk lebih dalam mencampuri urusan pribadi orang. Tapi memang karena ini public figure, jadi waktu saya acara di radio itu, orang ada yang bertanya tentang public figure Ruben Onsu, Dr. Richard Lee, atau ada satu YouTuber nama siapa, Bobon, kan siapa tuh? Saya tidak terlalu familiar dengan yang Bobon, tapi itu kelihatan terkenal juga. Mereka yang akhir-akhir ini kan memang, kalau Ruben Onsu tadi saya sudah lihat. Ruben Onsu resmi. Sudah pergi yang hari lebaran nih. Ruben Onsu sudah istilahnya, kayak sholat apa gitu, sholat id atau apa, saya kurang familiar. Saya kurang hafal kalau sholat lebaran itu apa. Lalu ada juga yang sudah proses mualaf itu, dia seperti yang mengucapkan 2 kalimat syahadat atau apa begitu. Itu sudah resmi ya. Jadi orang Kristen seperti Anda yang bertanya saat ini, bertanya bahwa bagaimana ini pendapat saya tentang Ruben Onsu mualaf, ya itu terserah dia ya, terserah dia. Memang semua pilihan ini beresiko ya. Semua pilihan ini beresiko dan harus siap tanggung resikonya. Jadi kalau konteksnya Ruben Onsu itu kan jelas ya, bahwa dia Kristen, sekarang jadi Islam. Dulu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah. Sekarang Ruben Onsu tidak percaya itu lagi. Karena tidak mungkin dia jadi Islam, tapi tetap mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi itu sudah pasti turun ya, dia pasti hanya percaya Yesus Kristus sebagai nabi saja ya, sebagai nabi saja. Dan jelas itu satu pilihan yang tidak mudah, itu berat sekali ya. Dari kecil sampai usia sekarang Ruben Onsu terbiasa dengan mendengar Yesus Allah, Yesus Allah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, dia berjanji akan kembali. Atau kayak lagu kita di gereja Protestan, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa, ya kan? Haleluya, dan seterusnya. Jadi itu nyanyian yang mempercayai Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah, tapi bukan 3 Allah, tapi 1 Allah. Nah, dengan Ruben Onsu yang bertahun-tahun ya, dari kecil sampai terakhir dia mualaf, percaya Yesus Allah, Tritunggal Allah. Allah Tritunggal itu bukan 3 Allah, tapi 1 Allah, 3 pribadi. Tapi sekarang dia bisa jadi jadi seorang mualaf. Wow, itu luar biasa itu ya. Itu butuh satu penyangkalan yang luar biasa. Dibutuhkan satu penyangkalan yang sangat keras. Ya, Petrus kurang lebih 3,5 tahun saja dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia menyangkal, dia menangis sejadi-jadinya.
Saya tidak bisa bayangkan orang-orang yang mualaf itu, sekalipun itu adalah keputusan pribadi, secara hukum negara sudah pasti negara menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memeluk agama apapun yang dia yakini. Tetapi kalau belajar dari Alkitab, wow, bertahun-tahun percaya Yesus sebagai Tuhan dan kemudian menolak dia itu, aduh, 3 tahun saja, 3 tahun setengah kurang lebih Petrus menangis. Dan menurut tradisi, setiap kali mendengar ayam berkokok, Petrus pasti menangis, saudara-saudara. Jadi saya tidak tahu kalau ada Kristen seperti Ruben Onsu, ya Richard Lee, Bobon, Deddy Kobuser, dan yang lain-lain, mereka bisa pindah tanpa menangis. Itu buat saya, itu hati, itu saya tidak ngerti lagi. Itu hati apa gitu ya. Kalau belajar dari Petrus sih, waduh, sedih habis. Ngeri. Kita aja nih yang Kristen ya, saudara-saudara ya. Kita yang Kristen, saudara kalau sudah, sudah betul-betul melayani Tuhan, kan kadang-kadang kalau kita bikin dosa, kita menangis, kita sedih, itu belum menyangkal dengan mulut atau apa, kita sedang jatuh dalam dosa, kan kita sedih sekali. Tapi ada orang-orang yang dengan begitu yakin ya, menyuarakan penolakan terhadap ketuhanan Kristus. Ya. Nah, buat saya kalau lihat dari Alkitab ya, kalau belajar Alkitab, memang itu. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari Pendeta Mel Atok ini buat Bang Ruben Onsu ya. Jadi dikabarkan ada beberapa artis yang lainnya mualaf di bulan Ramadan ini. Apalagi kita setelah ngelihat channelnya Kondonditan ya. Setiap hari ada aja mualaf. Di sini membuat para pendeta ini semakin panik karena gerejanya itu semakin sepi, semakin banyak yang mualaf, semakin banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Jadi banyak sekali alasan dari mereka itu masuk ke dalam agama Islam, menemukan kedamaian di dalam Islam, menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu betul-betul firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membahas tentang Al-Quran, tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran. Berbeda lagi memang dengan kitab saudara kita yang non-Muslim, Bible atau Injil ini. Banyak sekali ayat-ayatnya itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kepada teman-teman di sini kita berikan doa yang terbaik buat Bang Ruben Onsu supaya Bang Ruben Onsu ini tetap istiqomah. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.